Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Ardan Jumusuma dan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 12 atau minggu 12 lanjutan dari memainkan dan memanipulasi sound dari modul 11 yang kemarin yang tadi. Oke, pada praktikum yang pertama di sini kita disuruh waiting for audio to finish playing before auto destructing an object. Oke. Di sini ada dua button, dimana yang pertama adalah play sound, lalu adalah yang kedua ada destroy when sound stop playing. Nah, suara yang kita gunakan adalah suara engine. Coba kita play dulu suaranya. Nah, seperti itu suara dari engine-nya. Yang nantinya saat diklik play sound, dia bakal ngeplay dari suara ini, audio ini. Nah, oke, komponen yang pertama di sini ada play sound. Di sini ada suatu script dan di sini ada action on click-nya berupa play sound, function play sound. Lalu yang kedua ada destroy when sound stop playing, ada function juga di sini, tapi fungsinya yang destroy bukan yang play. Nah, ada dua parameter, ada audionya, ada audio behaviornya. Oke, untuk penjelasan scriptnya seperti ini. Ini untuk yang audio destruct behavior. Oke, ini ada audio source. Dia nge-get komponen audio source-nya, lalu jika dia tidak ngeplay baru di destroy. Jadi saat dia ngeplay, dia nunggu dulu, setelah sudah selesai playing baru di destroy. Lalu untuk yang kedua di sini ada nge-sound, soundnya biar ngeplay. Nah, jika soundnya dia tidak ngeplay maka dia akan play soundnya. Nah, untuk yang destroy after sound stop ini di-set true supaya nanti dia sound stop baru mendestroy, seperti itu. Mari kita coba jalankan. Nah, saat saya klik play ada suara engine-nya. Nah, terlihat di sini masih ada objek audionya ya, karena belum saya destroy, masih bisa saya play. Tapi saat saya klik destroy, nah, nunggu soundnya selesai, baru audionya yang di sini di destroy, seperti itu. Itu untuk praktikum yang pertama. Mari kita lanjut ke praktikum yang kedua. Nah, pada praktikum yang kedua, di sini kita akan mengatur volume control dengan audio mixer. Oke, untuk komponen-komponennya kita menggunakan package yang volume, ya, package yang volume. Nah, di sini nantinya saat kita klik escape dia bakal bisa ngatur volume dari sound efeknya yang ada di game ini dengan cara menggunakan slidernya ini. Oke, kita buka slidernya. Nah, ini ada slidernya ya. Ada on click actionnya, dan ini pun berbeda-beda. Ada music, ada FX. Nah, ini FX. Ada music slider. Yang ini ada overall, yaitu semua soundnya ini ikut yang overall. Jadi overall dibesarkan, semua ikut besar. Dikecilkan, dia ikut kecil, seperti itu. Nah, untuk codingannya sendiri di sini kodenya seperti ini. Jadi saat diklik escape dia akan nge-pause panelnya dan kita bisa mulai mengganti volume musik, volume FX dan volume keseluruhan dari musik atau FX-nya, seperti itu. Ini untuk mixernya, dimana di sini ada main mixer. Saat di expand dia ada dua mixer lain berupa FX mixer dan music mixer, dimana yang FX ini ada speech, lalu yang kedua music,
dimana terdiri dari grup, berbeda-beda grupnya. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya mari kita coba play gamenya terlebih dahulu. Nah, kita klik escape. Ini untuk overall suaranya ya. Bisa saya besarkan semua di sini. Nah, ketika saya kecilkan, dia juga akan ikut kecil suara dua-duanya. Mari kita maju lagi ke area hijau. Tekan dulu. This is your captain speaking. Nah, ada suara dari robotnya. Salah satu efeknya juga bisa kita kecilkan. Yang ini yang bellnya ya, slider bell. Nah, saat saya besarkan, slider bellnya akan keluar suara bell, tapi saat kecilkan dia akan hilang. Itu juga dengan musiknya, bisa saya hilangkan, saya kecilkan banget, bisa agak besar sedikit, nah sesuai selera. Tapi jika yang overall ini besar kecilnya semuanya, nah bisa kita lihat di sini ya, 0 desibel, turun sampai hilang suaranya. Bisa kita besarkan, dia ada minimumnya. Nah, dia akan kembali ke normalnya lagi, seperti itu. Itu untuk praktikum yang kedua. Mari kita lanjut ke praktikum yang ketiga. Oke, pada praktikum yang ketiga, di sini kita disuruh membuat dynamic soundtrack dengan snapshot. Nah, terdapat beberapa komponen di sini, dan di sini kita menggunakan scene dynamic yang sudah bawaan dari jobsheetnya, asetnya. Di sini saya menambahkan 3 objek. Nah, objek yang pertama merupakan suatu kotak ya, box, yang nantinya saat ada trigger dia bakal menjalankan sound atau suara tertentu, karena di sini sudah kita set seperti itu. Mesh renderernya saya hilangkan supaya dia invisible, supaya dia tidak terlihat saat gamenya berjalan. Nah, itu untuk yang kotak pertama. Kotak yang kedua di sini untuk yang start, dimana soundnya yang start nanti beda, sound yang tunnel beda, sound yang other side juga beda. Nah, sama saja, trigger centang, slider centang, mesh renderernya yang dihilangkan. Di sini ada sebuah codingan bernama snapshot trigger, dimana nantinya dia akan men-trigger suatu audionya, dan untuk transisinya dia dibuat crossfade, jadi nggak langsung anjlok, suaranya nggak langsung hilang, tapi ada bertahap, hilangnya bertahap, crossfade seperti itu. Nah, dia ini dijalankan saat apa? Saat ada trigger dari collidernya. Nah, dari itu di sini kita centang, di triggernya kita centang, yang di sini juga kita centang, yang di sini juga kita centang. Di sini ada mixernya, ada suaranya, dimana ada beberapa grup ya, beberapa snapshot, maksud saya ada start, ada tunnel, ada other side. Nah, di sini untuk yang start, nah start, tunnel, dan other side sini perbedaannya pada settingan mixernya. Nah, ini ada 0 dB dengan high pass, cut off frekuensinya 10 Hz. Untuk tunnelnya sama tapi dB nya berbeda. Untuk startnya dB nya sama tapi cut off frekuensinya berbeda, seperti itu. Untuk parameternya di sini ada 2. Yang pertama membutuhkan parameter snapshot, jadi dia ngedefine parameternya dulu. Untuk yang tengah pastinya tunnel, terowongannya dengan crossfade nya 2. Kalau ada start, nah musik startnya, lalu ada other side di sini dengan parameternya other side sesuai dengan tunnel yang telah kita set. Mari kita coba jalankan gamenya.
Ini ada suara ya. Kita belum masuk di area yang start. Mari kita coba masuk di area yang start. Masuk ke terowongan. Nah, ada suara drum ya. Nah, saat kita keluar dari tunnelnya, suaranya hilang. Karena apa? Karena kita tidak trigger atau tidak masuk ke area box collider yang telah kita buat. Jadi saat kita masuk, dia akan ada suara drumnya. Nah, suaranya tadi bisa Anda dengarkan sendiri, tidak langsung ada tapi crossfade, jadi dari bawah ke atas. Jadi transisinya smooth banget. Nah, kita akan masuk ke tunnel yang other side. Anda dengarkan sendiri di sini ada sound baru. Nah, densitasnya diturunkan sehingga dia tidak dengar, tidak ada suaranya. Saat dia mulai itu dia crossfade. Nah, bisa Anda lihat naik turunnya ini sangat smooth, nggak langsung anjlok. Naik. Jangan turun. Mari kita coba kembali ke yang start. Nah, lihat ini ada suara percussionnya. Oke, kita berjalan mundur. Nah, lihat suaranya turun. Saat naik dia akan smooth transition menggunakan crossfade tadi. Naik. Oke, itu untuk praktikum yang ketiga. Mari kita lanjut ke praktikum yang keempat. Pada praktikum yang terakhir, yaitu praktikum 4, di sini kita disuruh balancing in-game audio with ducking. Oke. Di sini saya menggunakan scene ducking. Mari kita lihat komponennya, yaitu ada reverb sound, ada dialog trigger, ada soundtrack. Nah, di dialog triggernya di sini ada sebuah script sound trigger, di mana ada audio clipnya juga dari robot ducking. Untuk outputnya dari main mixer. Nah, di mixernya sendiri di sini ada beberapa kategori mixer, ada efek mixer, ada musik mixer. Dimana di sini ada bells-nya, ada soundtrack-nya. Nah, oke. Untuk reverb zone sama seperti praktikum yang pertama. Untuk soundtrack-nya di sini dia memanggil dari audio clip soundtrack dan outputnya dari soundtrack music mixer. Nah, ini. Oke, untuk codingannya sendiri di sini ada sebuah game object di mana nanti nge-get komponen audionya, dan audionya ini bakal di-play nantinya saat ada trigger dari collidernya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita play game ini. Nah, saat dia belum memasuki terowongannya, dia belum ada suara robotnya. Tapi saat masuki terowongannya, sini kita bisa lihat thresholdnya dulu ya. Nah, oke. This is your captain speaking. Nah, dia bakal Mind naik the gap. threshold yang musik dan lama-lama fade out karena ada suara dari robotnya tadi. Nah, coba lagi. This is your captain speaking. Mind the gap. Dan suara dari musiknya tadi akan turun karena ada suara dari robotnya. Seperti itu. This is your captain speaking. Mind the gap. Seperti itu. Levelnya sama.
This is your captain speaking. Mind the gap. This is your captain speaking. Mind the gap. Nah, itu untuk praktikum yang keempat, hasilnya seperti itu. Oke, untuk modul 12 ini tidak ada tugas. Jadi videonya saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.